Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita ucapkan syukur kepada Allah. Kita masih beri sehat oleh Allah, kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, kita diizinkan oleh Allah untuk dapat hadir di majelis ilmu ini. Tak banyak ibu, sekali lagi mungkin sering setiap kali kajian saya sampaikan, tak banyak yang pengen datang ke sini. Waktunya ada, kesempatannya ada, tak digerakkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu ini. Makanya ibu-ibu, ketika ibu digerakkan hati oleh Allah, diberikan oleh Allah keringanan langkah, diberikan oleh Allah hati yang condong untuk tetap datang ke majelis ilmu, ibu bersyukurlah. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Karena Allah beserta orang-orang yang baik. Allah suka dengan hambanya yang selalu ingin melakukan kebaikan. Hadir di majelis ilmu adalah satu kebaikan. Kenapa dibilang kebaikan? Dengan hadirnya di majelis ilmu, kita nambah rasa dekat kita ke Allah, nambah rasa keimanan kita kepada Allah, dan yang paling penting, nambah rasa taqarrub kita ilallah. Kalau manusia ibu, ini tempatnya kilaf, tempatnya lupa, tempatnya salah. Kita harus ada yang benerin bu. Kalau tidak kita akan salah terus. Kita harus ada pengingat. Salah satunya yang akan mengingatkan, yang akan memberikan jalan yang benar itu salah satunya majelis ilmu. Kadang kalau kita nggak hadir di majelis ilmu, nggak pernah mendengarkan apapun tausiah agama, kita selalu merasa benar dengan salah kita. Kita akan selalu benar dengan kekeliruan kita. Begitu kita hadir di majelis ilmu, ya Allah, berarti selama ini saya lalai. Ya Allah, berarti selama ini saya banyak lupa. Dan semoga ibu, karunia Allah ini, nikmat yang diberikan Allah, ibu bisa hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan dapat kita istiqomah. Benar ya bu ya? Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita rindukan bu. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau di yaumul akhir. Kita bisa berdampingan dengan Rasul dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu, sebelum kita kajian kita sholawatan dulu bareng-bareng ya bu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika
lagi Bu. Ya Nabi, ya Rasul, salam. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Semoga kita ketemu dengan Rasulullah ya Ibu. Semoga Allah berikan kesempatan kita bisa bertemu dengan beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah. Pada siang hari ini mungkin agak dalam ya Bu kajian kita, yaitu tentang 5 panggilan kubur untuk manusia. Bu, dalam surah Al-Ankabut ayat 5 Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap manusia itu akan menuju pada kematiannya dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita mengkaji tentang maut, kematian, ajal, kadang-kadang Ibu di waktu kajian itu berlangsung kita ingat itu Bu tentang ajal. Kita ingat tentang maut. Agak gimana gitu pada waktu kajian berlangsung. Sama seperti waktu kita ziarah atau takziah. Saat kita bertakziah mungkin ke rumah keluarga, tetangga, kerabat. Saat kita melihat ada jenazah di hadapan kita, mungkin pada waktu itu kita langsung terbersit dalam pikiran, ya Allah, suatu saat nanti saya akan seperti itu. Saat kita ikut menyelenggarakan jenazah, ya Allah, suatu saat saya akan dimandikan seperti itu. Suatu saat saya akan dikafani seperti itu. Suatu saat saya akan diantar ke pemakaman seperti jenazah itu. Begitu kita melihat penggalian kubur Ibu sudah selesai, jenazah akan siap-siap dimasukkan ke liang lahat. Kita lihat Ibu, ya Allah, suatu saat saya juga akan dimasukkan ke dalam lubang yang sangat sempit itu. Kita mungkin sudah 1, 2, 3, 4, bahkan mungkin sudah belasan kali kita melihat peristiwa itu. Sudah mungkin puluhan kali kita bertakziah, pergi ke pemakaman, gak terhitung lagi. Selama masa hidup kita ini gak terhitung lagi sudah berapa kali kita ke pemakaman. Tapi sudahkah itu melekat di hati kita bahwa kematian bisa kapanpun datang ke diri kita? Perasaan itu akan ada pada saat itu aja. Begitu kita pulang nyampe ke rumah, nggak ingat lagi. Kita mungkin bisa juga lalai dengan sholat kita. Kita bisa juga lalai dengan segala kebaikan kita, hati kita, lisan kita. Mudah bagi kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nggak ada niat kita sama sekali untuk meningkatkan keimanan kita. Kenapa? Kejadian yang kita terima pada saat itu habis di situ saja. Nggak ada kita bawa ke hari-hari kita. Maka kadang-kadang Ibu, sangat disayangkan Allah sudah memberikan ruang bagi kita untuk belajar, tapi kita tidak mengambil pelajaran dari itu semua. Ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, yang namanya kubur adalah tempat tinggal pertama setelah di dunia. Dan tempat tinggal terakhir setelah di dunia, dan tempat tinggal pertama sebelum akhirat itu kubur.
tempat tinggal terakhir setelah kita di dunia, dan tempat tinggal pertama sebelum kita ke akhirat. Dan Nabi juga menjelaskan tentang kubur. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, al-qabru raudatan min riyadil jannah au khufratun min khufarin nar. Apa kata Rasul di sini? Kubur itu bisa berupa taman-taman surga dan juga lubang dari lubang neraka. Jadi ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah berada di alam barzakh, ketika kita sudah berada di alam kubur, maka kehidupan yang pertama yang akan kita lalui sebelum akhirat itu adalah di kubur. Peristiwa kehidupan pertama sebelum akhirat itu adalah di alam kubur. Apa kata Rasulullah tentang alam kubur ini ibu-ibu? Rasulullah juga menjelaskan, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanjahu minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Apa artinya di sini? Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama sebelum akhirat. Barang siapa yang selamat di dalam kubur, barang siapa yang baik kehidupannya di dalam kubur, maka akan baik setelahnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang teraniaya di alam kubur, barang siapa yang diazab di alam kubur, maka lebih azab lagi setelahnya. Di luar biasa ibu. Begitu kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka kehidupan pertama sebelum akhirat akan kita mulai. Ketika kita selamat di alam kubur. Selamat maksudnya apa? Dengan ibadah kita selama kita di dunia. Dengan amal-amal soleh yang kita lakukan selama kita di dunia. Dengan hablum minallah dan hablum minannas yang kita jaga selama kita di dunia. Maka itu akan memberikan keselamatan kita di alam kubur. Dan akan memberikan kebaikan kita setelah alam kubur. Tapi bu, malah sebaliknya. Celaka kita di alam kubur, disiksa kita di alam kubur, dianiaya, diazab oleh Allah kita di alam kubur, justru akan menyebabkan azab yang lebih pedihnya lagi setelah alam kubur, yaitu neraka. Maka baik tidaknya kehidupan kita di alam kubur, ibu-ibu, ditentukan sekarang. Ditentukan saat ini. Dari sebuah kisah bu, seorang pembantu Utsman bin Affan, salah satu sahabat Rasulullah SAW mengisahkan, ketika Utsman bin Affan membahas tentang neraka, beliau menangis. Tetapi ketika beliau melewati kubur, beliau lebih menangis lagi. Lebih menangis lagi. Sekelas Utsman bin Affan, seorang sahabat Rasulullah yang mengeluarkan seluruh harta bendanya untuk perjuangan demi agama bersama Rasulullah, takut dengan alam kubur. Mengerikan, mengkhawatirkan bagi dirinya, kubur saya akan seperti apa. Bu, itu Khalifah Utsman bin Affan, bu. Seorang sahabat Rasulullah. Memberikan hartanya untuk Rasulullah, bahkan sampai sekarang masih ada tuh bu hotelnya di Mekah. Hotel Utsman bin Affan.
Sampai sekarang masih ada itu Bu wakafnya, wakaf kebun kurma Utsman bin Affan. Takut, sangat takut bagaimana kubur saya. Bagaimana keadaan kubur saya nantinya. Sekelas Utsman bin Affan sudah menangis Bu. Lalu kita bagaimana? Kita sahabat Rasul bukan. Kita orang soleh juga bukan. Bahkan kadang-kadang Allah memanggil kita, kita palingkan, tarlah masih banyak waktu. Bahkan kadang-kadang baca Al-Quran kita minggirkan, sibuk urusan dunia. Sibuk mengejar kepentingan dunia. Gak ingat kita buka Al-Quran aja gak ingat, gak penting. Entar itu. Sekelas Utsman bin Affan menangis terisak ketika melihat kubur saya bagaimana. Bu, coba pindahkan ke kita. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenung, ya Allah, nanti di alam kubur saya bagaimana? Kalau sekarang kita masih ramai di rumah Bu, ada anak, ada suami, ada keluarga, dengan cahaya yang terang benderang. Pernahkah kita terfikir Bu, nanti di kubur tidak ada siapa-siapa? Tidak ada penerangan yang kita nikmati saat ini, tidak ada. Pernahkah kita berpikir keselamatan kita di alam kubur nantinya? Kondisi kita di alam kubur seperti apa? Pernahkah kita terpikir itu? Pernahkah kita merenung untuk kebaikan kita di alam kubur? Atau justru malah sebaliknya? Kita terlena dengan kehidupan dunia, kita nggak pernah mengutamakan sesuatu yang bisa membantu kita nanti di alam kubur. Ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, kalau seandainya Bu, saat Allah memberikan peristiwa kematian, peristiwa penyelenggaraan jenazah, bahkan mungkin kita ikut serta di dalamnya, tapi sepulang dari rumah duka, sepulang dari kegiatan itu nggak ada ngefek ke dalam diri kita. Coba tanya Bu, hati kita apa udah mati? Apakah hati kita udah mati? Peristiwa sedrastis itu, keadaan yang memang akan cepat atau lambat akan kita alami juga, justru nggak membuat hati kita terketuk untuk dekat sama Allah. Justru kejadian itu nggak membuat hati kita terketuk untuk tahajud, baca Al-Quran, puasa atau apapun amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Kenapa? Saya sudah lihat peristiwa kematian itu dan saya ikut menyelenggarakan jenazah itu. Maka saya sampaikan Ibu, hati kita terbuat dari apa? Kenapa belum terketuk ya Allah untuk kita sholat tahajud setiap malam? Kenapa belum tergerak ya Allah untuk kita baca Al-Quran? Bukankah kematian itu akan datang tanpa kita ketahui waktunya? Tanpa kita ketahui berada di mana? Kalau seandainya ibu-ibu, kita tanam dalam diri kita Ibu, pastilah yang kita kejar di atas dunia ini adalah amal. Selagi kita masih diberikan kesehatan, yang kita tuju adalah amal kebaikan, amal ibadah. Saking takutnya kita nanti di alam kubur kehidupan kita tidak selamat. Maka ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, ada 5 panggilan kubur untuk kita manusia. Dalam 5 panggilan ini ibu-ibu dijelaskan dalam sebuah kitab yang mengatakan bahwa kubur memanggil kita sebenarnya Ibu 5 kali dalam sehari.
Jin dan manusia tidak diperkenankan oleh Allah mendengar panggilan itu. Yang bisa mendengar panggilan itu adalah selain makhluk jin dan manusia. Kenapa? Kalau manusia mendengar panggilan itu, niscaya kita akan pingsan, Bu, nggak kuat kita dalam menjalani hidup ini. Apa panggilan yang pertama? Panggilan kubur terhadap manusia. Yang pertama, ana baitul wahidah. Saya adalah tempat yang sepi. Saya adalah tempat sendiri. Gak ada, Bu, yang mau nemenin kita di alam kubur. Sesayang apapun, secinta apapun orang kepada kita di atas dunia ini, anak kita, sesayang apapun kepada ibunya, gak ada, Bu, yang mau nemenin. Kita ditinggal sendiri, Bu. Kita sendiri. Kita dimasukkan ke liang lahat dalam ukuran tubuh kita kurang lebih. Digumpal-gumpal tanah dalam bentuk bulatan untuk bantal kita, untuk punggung kita. Kemudian ditutup dengan papan. Kemudian ditimbun dengan tanah. Masih terasa agak renggang sedikit, dipijak-pijak, Bu, tanah itu biar padat. Tak ada satu celah pun matahari bisa masuk ke dalam liang lahat kita. Begitu kita ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah memakamkan kita, Ibu, kita sendiri di sana. Apa kata kubur? Anna baitul wahidah. Saya tempat yang sepi. Cari temanmu di dunia untuk nemenin kamu di kubur. Cari teman. Biar ada yang nemenin di kubur. Siapa itu? Apa itu? Bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, Ibu, yang akan menjadi teman kita nanti di alam kubur. Maka sebisa kita, ibu-ibu, jangan sampai 24 jam Allah memberikan waktu kepada kita nggak ada luang sedikit pun, barang satu lembar pun baca Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Begitu sibukkah kita sehingga nggak ada waktu kita buat baca Al-Quran? Sebegitu pentingkah dunia ini bagi kita? Sampai kita nggak ada sempat satu lembar pun baca Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Sementara apa kata kubur? Ana baitul wahidah, saya tempat yang sepi. Ayo cari temanmu sekarang untuk ditemani di alam kubur dengan bacaan Al-Quran. Jadi, Ibu, kalau sudah kita tanam, Ibu, kita nggak akan mau nih ninggalin bacaan Al-Quran. Minimal, Ibu, kita sudah terjadwal baca Al-Quran kita. Habis maghrib, buka Al-Quran. Sebelum tidur, buka Al-Quran. Mungkin kita bisa baca surah Al-Muluk, kita jadikan itu sebagai kebiasaan. Wajib sebelum tidur baca Al-Muluk, Al-Quran. Setelah tahajud, sebelum subuh, baca Al-Quran. Setelah subuh, sebelum beraktivitas, baca Al-Quran. Sehingga kalau sudah kita biasakan, Ibu, selama kita hidup di atas dunia ini, maka mudah-mudahan nanti di alam kubur kita nggak sendirian, Bu. Ada teman kita. Dan itu sudah kita persiapkan saat kita masih di dunia ini. Ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, Al-Quran semakin sering kita baca, semakin adem tuh, Bu, perasaan kita. Semakin tenang itu, Bu. Karena itu adalah kalam Allah, firmannya Allah. Itu yang bisa salah satunya mendekatkan kita kepada Allah, Al-Quran. Jadi ibu jemaah hadirin rahimakumullah, kalau mungkin selama ini agak gimana gitu untuk baca Al-Quran, coba, Bu.
alihkan ke sini. Suatu saat nanti saya akan sendiri di alam kubur mau nyari teman dengan bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa panggilan kubur untuk kita? Wa ana baituz zulam. Saya adalah tempat yang sangat gelap. Kalau kita logikakan Ibu seperti yang kita bayangkan tadi, yang kita lihat pada saat pemakaman, nggak ada Bu celah cahaya di alam kubur, gelap. Kalau sekarang di dunia mati lampu kita sudah, lampu mati, cepat cari HP untuk senter, bener nggak Bu? Atau cari lilin, atau apalah kita cari untuk penerangan. Di alam kubur nggak ada Bu, gelap sekali. Tapi apa kata kubur? Aku adalah tempat yang gelap. Cari lampu di dunia untuk terang. Dengan apa? Sholat malam. Tahajud Bu. Bagi yang rajin tahajudnya, setiap malam istiqomah dengan tahajudnya, ikhtiar kita Bu, masih bisa kita sehat. Masih diberikan Allah kesempatan kuat badan kita, bangun kita tengah malam Ibu, lawan kantuk itu. Untuk apa? Saya takut gelap, pengen dikubur terang. Dengan amalan sholat malam. Itu memang luar biasa perjuangannya Ibu, luar biasa. Dari tidur yang sangat nyenyak, tiba-tiba kita harus bangun di saat orang pada tidur. Mulai dari kita buka mata sampai kita duduk lagi, itu perjuangannya nggak kaleng-kaleng itu Bu, luar biasa. Setelah kita duduk di tepi tempat tidur itu Bu, masih mengumpulkan nyawa ini. Dari duduk ke kamar mandi itu perjuangannya juga luar biasa. Apa kata setan berbisik di telinga? Tidur aja lagi, masih malam. Enak kali tidur tuh, nggak usah ke kamar mandi, tidur aja, tidur. Bagi yang bisa melawan setan, langsung menuju kamar mandi, wudhu, sholat. Bagi yang tidak, langsung balik ke posisi awal. Bahkan ada mungkin yang sudah pakai alarm untuk bisa bangun tahajud, bangun untuk apa? Matikan alarmnya. Kemudian tidur lagi. Karena memang luar biasa perjuangan untuk tahajud, luar biasa. Bagi yang sudah terbiasa, tak perlu pakai alarm, bangun sendiri. Allah yang akan bangunin. Entah melalui nyamuk di telinga, tengok jam 3. Allah punya cara sendiri membangunkannya. Kenapa? Sudah biasa bangun tengah malam. Kadang tiba-tiba terbuka aja mata, udah jam 3, setengah 4. Tapi kalau bagi yang belum terbiasa, perjuangannya luar biasa. Tapi sudah menjadi kebiasaan nantinya, sudah terbiasa itu Bu. Secapek-capek apapun badan, 3, setengah 4 akan terbangun dia dengan sendirinya. Terangi aku, kata alam kubur, dengan sholat malam. Allah nggak minta Bu harus 8 rakaat, tidak. Kalau nggak banyak nggak saya terima, tidak Bu, 2 rakaat aja dulu. Mampunya kita segitu, silakan Bu, 2 rakaat, silakan. Berangsur-angsur, nambah lagi, insya Allah nanti bisa lebih banyak lagi rakaatnya. Yang penting apa? Istiqomah. Tidak kapan kita maunya saja. Ibadah itu akan melekat ke dalam diri kita, akan berpengaruh kepada hati kita kalau istiqomah. Itu yang paling penting. Banyak, tapi sekali sebulan nggak ngaruh itu Bu.
Tapi 2 rakaat setiap malam kita lakukan itu, insya Allah akan sangat berpengaruh kepada diri kita. Tahajud yang kita lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa kata kubur panggilan yang ketiga? Wa ana baitut turab. Apa itu? Aku adalah tempat yang berdebu, tanah. Maka carilah kasur, biar kamu enak tidurnya. Dengan apa? Amal soleh, kebaikan, Bu. Baik dengan sesama manusia, menjalin hubungan baik dengan manusia, tak mencari perselisihan. Sesuatu yang besar dibesar-besarkan, yang kecil diperbesar. Sedikit orang salah langsung marah. Kita menjalin hubungan dengan manusia sebaik-baiknya, sehingga kita selalu mencari kebaikan apa lagi yang bisa kita lakukan untuk manusia. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibu itu sakit. Oh iya ya sakit. Nak beli ayam. Kita nanti beli ayam, goreng ayam, kita bagi sambelnya, kita kasih ke ibu tuh. Ibu tuh sakit, berarti nggak bisa masak. Kalau orang yang suka berbuat kebaikan, langsung terpikir dia, Bu, tanpa diminta. Untuk membantu, untuk menolong, dia langsung tergerak. Tanpa diminta. Kenapa? Dia suka berbuat baik. Dia sangat tahu kebaikan itu akan balik ke dirinya. Sangat tahu dia itu. Dan merasa sangat rugi kalau dia tidak diajak serta untuk berbuat kebaikan. Kemarin kami ngumpulin donasi loh, Bu, untuk korban bencana banjir. Ih, kok nggak ngomong-ngomong ke saya? Kalau orang yang suka berbuat kebaikan, merasa sangat rugi saat nggak diajak untuk berbuat kebaikan. Nggak mikir panjang untuk menolong orang. Maka apa kata kubur? Aku tempat yang berdebu, tanah, Bu. Kita tidur di situ. Mantap sekarang kasur kita di rumah, Bu. Mungkin ratusan ribu, mungkin ada jutaan. Nanti kalau di alam kubur, Bu, kita tidur di atas tanah. Bantal kita gumpalan tanah. Kita akan di sana. Tapi berikanlah tempat tidur yang bagus, kata alam kubur, dengan amal soleh. Maka ibu coba berusaha senang berbuat baik. Selagi masih bisa kita melakukan kebaikan, lakukan aja ibu. Nggak peduli kita mau dibalas atau tidak, karena nggak itu yang kita cari. Yang kita cari bukan itu. Yang kita cari kebaikan itu untuk diri kita. Karena sesuatu yang baik akan balik ke kita. Demikian pula sebaliknya. Sesuatu keburukan yang kita lakukan, keburukan itu balik ke kita. Maka terus aja berbuat baik, gak mikir panjang. Selagi itu bisa membantu orang, selagi itu bisa meringankan orang, membahagiakan orang, buat baik, kebaikan terus. Karena yang kita butuhkan adalah hanya pantauan Allah, penilaian Allah. Maka seringkali ibu, misal ada beberapa mungkin di tempat kerja atau di tempat tinggal, orang-orang yang berkata yang gak enak, orang yang julid segala macam, gak usah kita pikirkan, Bu. Yang penting bagi kita adalah kebaikan ini berjalan terus. Karena ini adalah modal kita. Untuk kita, bekal kita. Orang mau bilang apa, itu urusan dia sama yang di atas. Urusan dia dengan Allah. Yang penting kitanya. Tidak peduli apapun yang dikatakan orang, asal yang kita lakukan adalah kebaikan, maka kita akan terus jalan. Kemudian panggilan yang keempat, apa kata kubur? Wa ana baitul afani. Apa itu? Saya adalah rumah tempat binatang buas. Tempat binatang buas, tempat binatang-binatang menggigit, kalajengking, ular, semua ada di situ, Bu. Tapi apa kata kubur? Cari
benteng, cari perisainya di dunia. Dengan apa? Membaca basmalah. Kalau kita sering setiap kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Maka mudah-mudahan itu menjadi perisai kita, benteng bagi kita dari gigitan-gigitan binatang. Maksudnya apa ini, Bu? Lisan kita basah dengan kalimah-kalimah thayyibah, dengan kalimah-kalimah zikir. Sebisanya, Bu, kurangi lisan ini berbicara yang tidak ada manfaat. Kurangi lisan ini membicarakan aib orang. Misalnya, kita basahkan lisan kita dengan kalimah-kalimah thayyibah. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Banyak. Nah, kalau seandainya yang tidak bermanfaat yang akan kita keluarkan, mending kita diam. Bukankah begitu kata Rasul, "Angkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir yang baik, diam aja, Bu. Kalau sudah kita biasakan lisan kita basah dengan kalimah-kalimah zikir, insya Allah itulah yang akan menjadi perisai kita, benteng kita dari gigitan binatang buas di alam kubur kita. Kemudian yang kelima, apa kata panggilan kubur? Wa ana baitus su'al munkar wa nakir. Aku adalah rumah tempat pertanyaan mungkar dan nakir. Lalu apa kata kubur? Amalkan bacaan ini agar engkau bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lagi-lagi itu adalah kalimat zikir. Makanya Ibu, kalau kita rajin lisan kita, Ibu, insya Allah bawa berkah. Bawa berkah lisan yang suka mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Dibandingkan lisan yang suka mengumpat, yang suka mencela, yang suka menghina, merendahkan orang. Itu yang akan menjerumuskan kita. Tapi kalau lisan kita sudah terbiasa dengan kalimah-kalimah zikir, secara tidak langsung, Bu, dengan kebaikan. Biasa kita berzikir, istighfar, salawat, Bu, gak akan suka dia dengerin kalau orang lagi ngomongin orang lain. Gak mau. Nolak dia tuh, Bu. Kita yang biasa mungkin dengan kalimah-kalimah thayyibah, begitu ada teman ngajak kita ngomongin orang, langsung risih, Bu. Langsung kita risih. Kok gak adem ya? Kok nggak suka ya mendengar adanya pembicaraan yang membicarakan aib orang? Secara tidak langsung kita yang buat seperti itu, Bu. Kenapa? Kita ajari lisan kita untuk mengucapkan kalimah-kalimah zikir dan thayyibah. Maka itu yang akan membimbing hati kita, Bu. Hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi baik, sehingga dia akan melawan sesuatu yang buruk. Dia akan gak enak dengan sesuatu yang buruk. Kalau sampai saat ini kita masih enjoy mendengarkan omongan aib orang, coba tanya hati kita nih. Berarti hati kita masih ada kotornya. Kita menikmati orang membicarakan tentang keburukan teman, apalagi kita kenal dengan teman itu, dibicarakan aibnya di depan kita. Kita enjoy dengan itu. Kita ikuti omongan itu. Tanya hati kita, Bu, berarti ada penyakitnya.
masih ada penyakitnya. Tapi kalau kita udah nggak enak Bu, udah risih, udah nggak nyaman dengan suasana pembicaraan seperti itu, alhamdulillah Ibu, berarti hati kita udah mulai bersih. Karena sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih akan melawan yang kotor. Dan itu ikhtiar yang kita lakukan dengan apa? Lisan kita ajari untuk basah dengan kalimah-kalimah zikir, kalimah-kalimah thayyibah. Lisan kita ajari untuk basah membaca Al-Quran. Maka ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, 5 panggilan kubur tadi Ibu, semoga menjadi ikhtibar, pembelajaran buat kita, karena cepat atau lambat kita pasti akan berada di dalamnya. Pasti Bu. Dunia ini akan kita tinggalkan. Ini bukan tempat tinggal kita. Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Dan kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan yang kekal. Dan harus kita pikirkan mulai saat ini, saya di alam kubur nanti akan seperti apa. Harus kita pikirkan mulai saat ini, keadaan saya nanti di alam kubur bagaimana. Karena yang menentukan baik tidaknya adalah kita sendiri. Yang akan kita lakukan di dunia ini. Yang menentukan bahagia tidaknya di alam kubur kita sendiri. Kalau seandainya kita belum berpikir ke sana Ibu, takutnya daun yang tertulis nama kita di Sidratul Muntaha sudah mulai hampir jatuh. Ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, kurang lebih seminggu yang lalu saya hadir di sebuah pemakaman. Itu saya lihat di sekitar pemakaman itu Bu, ada sekitar 18 makam. Itu bedanya cuman sekian menit kata penggali kubur. Yang 18 itu Bu, menurut informasi penggali kubur, dalam 4 jam 18 orang itu yang baru di pemakaman UK ya Bu, 18 kubur hanya sekitar 4 jam. Datang satu di makam, datang satu di makam, datang satu di makam. Dalam 4 jam sudah 18 orang yang dimakamkan, 18 jenazah yang dimakamkan. Artinya Ibu, sebenarnya kalau kita pahami tentang kematian, sebenarnya yang paling dekat dengan kita bukan tetangga kita Bu. Yang paling dekat dengan kita bukan suami, bukan anak kita. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Dimanapun akan datang kepada kita. Saya juga beberapa kali melihat ada seorang ustadz yang berceramah pas di momen takziah. Mungkin Ibu ada melihat ya Bu ya. Begitu dia menyebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia tumbang dan meninggal. Itu kematian yang kita rindukan Bu. Itu kepergian yang kita rindukan, menghadap Allah dalam keadaan kita beribadah. Menghadap Allah dalam keadaan kita mengucapkan kalimah-kalimah yang baik. Maka ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, tidak saatnya lagi kita berlena-lena, tidak saatnya lagi kita berlalai-lalai. Silakan Ibu kumpulkan niat untuk hijrah, berpindah dari lalai kita mungkin selama ini kepada ketaatan kepada Allah. Untuk bisa mengumpulkan niat membaca Al-Quran beberapa kali dalam sehari, kumpulkan niat untuk tahajud, sholat malam,
kumpulkan niat untuk tidak lagi ada dendam, benci, marah kepada siapapun, berbaik sangka kepada siapapun. Bu, hidup itu singkat sekali. Tak ada yang perlu kita pusingkan di atas dunia ini, Bu. Yang penting bagi kita adalah amal ibadah kita bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya. Amal ibadah kita bisa kita kumpulkan sebanyak-banyaknya selagi kita masih hidup. Kalau nanti kita sudah nggak ada, berarti sudah ada, Ibu, gambaran, Bu. Ketika akan sakratul maut, kita sudah diberikan gambaran oleh malaikat Israel, hidup kita setelah kematian itu seperti apa. Makanya banyak orang yang meninggal itu, Bu, senyum dia, Bu. Bersih mukanya. Karena sudah diberikan gambaran kehidupan dia setelah kematiannya. Banyak orang yang meninggal seperti ketakutan. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan, Bu, saat orang yang membawa jenazah, ketika jenazah ini orang soleh, apa kata si jenazah? Cepat jalan, saya mau bertemu dengan Rob saya. Cepat, ayo cepat makamkan saya. Itu orang soleh, Bu. Tapi orang yang tidak soleh, orang yang musyrik, orang yang munafik, orang yang ingkar kepada Allah, dia akan berkata si jenazah ini, "Hei, saya mau dibawa kemana? Saya mau dibawa kemana? Kembalikan saya, celaka saya." Ketakutan yang sangat luar biasa karena dia akan diantarkan ke pemakaman. Sekarang kita nggak tahu, Bu, kita golongan yang mana? Kita masuk dalam golongan yang mana sekarang? Kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah ikhtiar memperbaiki diri kita. Ikhtiar memperbaiki agama kita. Ikhtiar memperbaiki kualitas iman kita. Itu yang kita tahu sekarang, Bu. Terserah Allah akan memberikan kita golongan yang mana. Yang jelas kita sudah lakukan itu. Allah Maha tahu. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Maka ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, sesuatu yang pasti ini jangan sampai kita anggap itu sebuah cerita belaka. Jangan sampai ada di dalam hati kita itu hanya dongeng belaka. Tidak. Tak ada orang yang dimakamkan balik lagi ke dunia. Mereka terkubur sampai nanti hari kiamat, entah kapan, mau 100 tahun, 200 tahun lagi, wallahu alam bishawab. Selama di alam kubur, kalau amal ibadah kita sedikit, kualitas iman kita tidak ada, bahkan mungkin kita jauh dari Allah, selama itu pula kita di dalam kubur diazab oleh Allah. Selesai sampai di situ, tidak akan lanjut nanti di neraka. Setelah kita dihisab, setelah kita di yaumul mizan ditimbang, azab yang berikutnya akan kita terima nanti di neraka. Maka ibu-ibu jemaah hadirin rahimakumullah, semoga ini menjadi ikhtibar buat kita semua. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Ibu apabila ada salah-salah kata, baik saya, baik Ibu. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.